Berdoa sebenarnya merubah takdir. Al-syalat tugair fi'alan al-takdir. Kenapa doa bisa merubah takdir? Takdir kan nggak bisa dirubah. Karena doa juga takdir. Ya, betul kan? Bahasanya gampang aja kan. Doa juga takdir. Takdir kita kalau lapar harus makan kan? Betul kan? Makan juga takdir. Mau ngedebat gimana? Ya. Maka kenyang kita. Dari lapar kan berubah ke nggak lapar. Haus gitu juga. Minum berarti takdir. Ya gitu. Betul. Ya. Jadi maknanya sudah beda. Kalau berdoa yang meminta itu sering lupa, harus dipahami konteks ini. Nah, kaitannya dengan kaji-kaji kemarin harus terkait dengan usul penciptaan takdir itu sendiri. Hakikatmu amat ya, runutnya gitu. Segala amalan pasti ada ilmunya. Beramal tanpa ilmu bohong. Ya. Al-syalat khair fi'alan al-takdir, terkait takdir, amalan, tentunya torekot dan tasawuf kategorinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi ibadah. Doa kita sebelum taklim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan yang ditaklimi dimudahkan segala urusannya. Yang paling penting ya Allah, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Wajiro min ali Rabbana taqabbalana wa baina qaumina bihaqi anta khairul fatihin. Syahadatul masyayikh ulama anal kumuroma iwan ya ma'a rahimakumullah. Amma badu. Apakah Allah menciptakan terlebih dahulu roh? Pertanyaan. Kemudian jasad seperti perihal Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata kita diciptakan jasad dulu. Nabi diciptakan jasadnya dulu kan. Kemudian ditiupkan ruh. Kalau ruh beda. Kalau Nabi Muhammad beda. Nur ruh Nabi dulu diciptakan. Itu perbedaannya. Ya. Jadi perbedaannya itu ya. Setelah itu diciptakan apa? Ciptaan bapak jasad Nabi Adam. Dari ruh induk tadi ya, ditiupkan, dipencar masuk ke Nabi Adam. Ciptakan makhluk. Ya, sudah diciptakan makhluk, ciptakan apa? Sebelum itu diciptakan pena, lauh mahfuz. Maka setelah ada makhluk diciptakan takdir. Ya. Tercatat di lauh mahfuz, itu ada di Quran. Ya. Itu kaitannya. Jadi ketetapan kita kaya, miskin semuanya ada di catatannya. Nah, itu yang sering diintip-intip sama setan. Naik atas ngintip. Timpukin ya pakai ketepel api. Jadi pelajari dan dalami ilmu tarekat, maka kita bisa memahami antara zat Nur Muhammad, makhluk, lauh mahfuz. Kalau hanya membaca tanpa mengetahui, mempelajari asal usul sampai kapanpun antara Nur Muhammad dengan Nabi Muhammad juga ada perbedaan, ada tidak kita pahami, kita tak akan pernah bisa memahami qada qadar. Jadi sejarahnya dulu kan
Nah, itu gunanya dirunut ke hakikat Muhammad supaya kita bisa paham gimana sih kodok kadar itu. Ya, karena banyak orang memahami kodok kadar sampai kita mati pun nggak akan selesai. Pasti. Ya. Yang paling penting dalam bertalim itu tentunya di samping mencari ilmu, mencari ridha Allah. Talim ya. Maka kita mesti mengikuti tuntunannya syariat. Apapun ilmunya segunung tinggi tanpa amal, gak ada gunanya. Apapun doa kita tanpa ikhtiar, gak ada gunanya. Setuju ya? Betul? Ilmu yang tinggi segunung tanpa mengikutinya dengan ridha Allah, aturannya sia-sia. Ya. Maka adakah kita mengikuti amalan Rasulullah? Nah, ini ya. Memahami unsur kejadiannya, takdirnya, ketetapannya. Sekiranya kita cinta kepada Allah, mahabbah, ingin selalu dikasihi sama Allah, kekasih Allah, ingin jadi wali Allah, kan gitu, kekasih Allah, wali Allah kan. Pertanyaan selanjutnya yang perlu kita renungi, kita dihidupkan di sini kan khalifatullah. Ya. Jadi kalau kita berniat ingin jadi wali Allah bukan hal yang mustahil. Ya. Adakah kita sudah betul mencintai kekasihnya sebelum kita dicintai Allah? Kekasih siapa? Nur Habibullah Muhammad SAW. Ya. Jadi di samping kita beriman mengikuti aturan taat kepada Allah, kita harus juga taat kepada Rasulullah. Ya, betul. Betul. Kalau antum mau ngedeketin yang duduk ini supaya baik, deketin dulu istrinya. Gitu. Karena dia yang mencintai istrinya. Tanya, apaan gitu ya? Gitulah. Contohnya gampang. Kemana nih contohnya? Jangan susah-susah, tegang bener nih. Ya. Maka kalau mau deketi presiden, deketi dulu istrinya gitu. Yang paling mencintai siapa ya? Gampang ya. Kalau hobinya misalnya ikan, kasih ikan dia, karena dia mencintai ikan. Betul. Makanya jangan langsung ke sasaran ya, doa juga gitu ya. Maka ada selawat kan di situ ada syafaat. Setuju ya? Tadi gampang ya. Beda ya kalau udah khalifatullah, maqamat tinggi. Ya. Langsung ke Allah juga nggak boleh, karena kita nggak nabi. Ya, itu sebabnya Nabi juga melakukan salawat, berdoa kepada ibunya, kepada Jibril, ya, kepada nabi-nabi sebelumnya kan, betul kan? Apalagi kita ya. Ke Rasulullah aja kita nggak pernah kirim Fatihah kan biar repot nih. Muslim berulang-ulang ingat. Sebelum ke Rasulullah tolonglah kita jangan pelit ya. Kirim Fatihah. Kalau itu guru ngaji memberi, kirim aja Fatihah kalau kita nggak punya duit. Fatihah kan harus biasanya orang yang sudah mati ngaco, ini Fatihah untuk orang yang hidup juga. Ibu bapak kamu masih hidup, kirim Fatihah. Jadi bukan untuk orang mati aja ya. Apakah kita sudah betul-betul mencintai kekasihnya? Itu kan jawabannya. Kekasihnya ini kalau egoin nanti langsung ke Allah ya. Oh, kasih kita kan Allah gitu. Nabiullah. Ikuti cara hidupnya. Gimana cara mencontohnya? Antum mencontoh umur antum berapa? Iwan umurnya berapa? 39. Contoh Rasul 39 udah mendekati Rasul loh. Udah berapa kali nikah ya? Dia udah nikah? Belum. Tuh, berarti kan yang ngikuti Rasul. Jadi jangan nyontoh Nabi pas jadi Rasul, berat bro. Kalau umur kita sekian, contoh Nabi sekian, ya gitu ya. Makanya kalau Nabi masih dagang, kita udah umur 60 masih dagang juga, kayaknya nggak nyontoh Nabi ya. Nabi kalwat kan, betul kan? Udah diam gitu. Ya. Ya, Pak Al ini masih nyontoh Nabi muda nih. Ya enggak, bukan nggak boleh ya, bukan nggak boleh gitu ya. Karena sunatullahnya gitu kan.
Sunnatullah itu kan penyeimbangan. Ada kaitannya wajibnya. Jadi hidup ini kan disimbangkan oleh Allah. Setuju nggak? Hidup kita ini disimbangkan oleh Allah. Betul. Nggak mungkin deh nggak diseimbangkan. Kalau antum ngambil barang orang, siap-siap antum diseimbangkan lagi diambil barang antum. Itu bukan karma. Keseimbangan. Makanya hati-hati buat jolim. Pasti dari jolimi. Nggak nunggu mati loh. Karena kalau tidak seimbang, alam ini nggak tegak. Nah, logikanya gitu. Jadi apa alasannya kita seperti kena jolim sama orang? Padahal kita buat baik, bohong tuh. Bohong deh. Rata-rata sebaik-baik orang pasti dia pernah buat jahil. Diseimbangkan oleh Allah itu ya. Jadi gimana mau ngedebat andong ya? Mau debat gimana ya? Jadi kalau peka, nah ini sakitnya gini. Nah ini deh. Jangan sok bersih, nggak ada sok bersih. Ya. Yang duduk juga sering diseimbangin tuh. Masya Allah kalau diseimbangi itu amanah kamu gimana? Repot tuh. Jadi apakah kita sudah betul-betul taat mengikuti aturan Nabiullah Rasulullah, ikut ibadah Nabi, ikut perjuangan cara Nabi berjuang? Maka percayalah, walaupun ilmu antum sedikit, walaupun ilmu kita sedikit, nggak perlu menjadi orang yang soleh banget, tapi istiqomah mengikuti apa yang diikuti taat kepada Nabi, insya Allah amalan antum akan baik dan akan diterima. Itu lebih disukai Allah, ya. Bagi kita, Nur Muhammad SAW itu adalah cahaya dakwah, cahaya energi kebaikan. Tidak pernah tidak ada. Ya. Energi itu kan ada terus, Pak. Nur itu cahaya ada terus. Ya. Kalau cahaya tidak ada, maka dunia nggak ada. Ya. Ya. Arti kata untuk memahami konteks ini, kita perlu dipahami secara turun lagi. Johir. Johir itu bahasanya syariatnya. Syariat Nabi itu gimana? Ya. Awalnya begitu, baru kita bisa menanjak ke amalan tarekat, lanjut hakikat, sampai ke makrifat insya Allah. Silabusnya gitu. Jadi nggak bisa langsung nongkrong ke hakikat. Jadi kalau datang kemari mempelajari hakikat, makrifat, sholat kita masih nggak benar, ya syariat kita masih membleng, nggak tahu halal maharam, walaupun dia tahu, tapi dia melanggarnya, sulit mendapatkan hakikat, sulit naik kelas, pasti. Logikanya gitu ya. Ada seorang yang ketika hidup di dunianya melakukan amalan penduduk surga, banyak kan? Banyak. Tapi hasil akhirnya masuk neraka. Nah, kan banyak tuh. Ada seorang yang ketika hidup di dunia banyak melakukan amalan penduduk neraka, akhirnya masuk surga. Ini hadis. Jadi nggak boleh intinya gini, makna ini intinya gini. Udahlah, gua cingkah aja lah, kok masuk surga? Bukan. Intinya itu kita harus paham hukum keseimbangan. Ya. Arti kata harus paham takdir. Harus paham ketetapan itu bukan pada manusia, tetap ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apakah laki-laki yang memiliki banyak istri sudah memang ditakdirkan seperti itu? Nah, pertanyaannya. Apakah Ikhwan Iqbal ditakdirkan umur sekarang belum nikah? Nah, itu pertanyaannya. Bisa jawab nggak? Ya. Ya, gitu ya. Apakah yang duduk ini sudah ditakdirkan harus nikah sama orang baso? Itu ya. Kan gitu.
Jadi semuanya jangan disandarkan ke takdir dong. Ya. Jangan. Di sini ilmu takdir perlu kita pahami. Qada dan qadar kan. Ada nasib kan. Ya. Nasib sering disandarkan ke takdir semuanya kan. Ya. Pertanyaan lagi, apakah takdir bisa dirubah? Hadis mengatakan bisa. Bisa. Yang menjadi permasalahan bukan pada takdirnya ya. Hasil akhirnya. Ada seorang yang ketika hidup di dunia seperti melakukan amalan itu hasil akhirnya masuk surga, ada yang masuk neraka. Laki-laki yang memiliki banyak istri, apakah ditakdirkan seperti itu? Pertanyaan tadi itu. Yang menjadi permasalahan sekarang itu bukan pada takdirnya atau hasil akhirnya, bukan. Tapi pada prosesnya. Prosesnya. Proses waktu menjalani kehidupan. Apakah kita sering menggunakan hawa nafsu ataukah ilmu, kalam? Itu aja. Itu sebabnya agak susah cangkokannya, tapi Anda harus menyampaikan dulu. Dimasukin memorinya. Yang namanya jauhar awal Rasulullah, jauhar itu awal, adalah ruh ilmu Rasulullah. Hakikat Muhammad. Yang namanya cahayanya ada 4. Cahaya itu ada 4. Merah, kuning, putih, hitam. Bukan bendera Marawa Minangkabau, bukan. Merah, kuning, putih, hitam. Mendanung bedah Nasir ini. Belum. Tapi cahayanya ada 4. Itu dijohirkan. Merah, kuning, putih, hitam. Keempat cahaya tersebut kalau diaduk jadi hijau. Gitu. Ya. Itu yang disebut nur ilmu Rasulullah. Nur ilmu Rasulullah disebut nur Muhammad. Jadi sebenarnya kalau kita menyikapi sesuatu apa aja, itu diawali harus dulu yakin. Yakin itu di syariat dasarnya iman. Maka kita kesempurnaan manusia akan ada. Tentunya melalui akal dan pikiran. Nah itu wilayah syariat yang lebih ketinggi mendekati hakikat. Nah pusing kan? Kalau ngomong kayak gitu pusing. Ya. Karenanya bertaklim harus mengaji dan dikaji. Ya. Adalah hal yang boleh dan harus, sifatnya wajib. Hanya tidaklah seorang berilmu Islam isi alam selamat kecuali mereka yang memuji yang ada dan yang gaib, karena segala puji bagi Allah. Masih susah nih. Karenanya jangan dulu memuji Allah. Pujilah dulu ciptaannya. Kalau sudah terkupas Allah, sudah plus terpuji dari ciptaan tadi. Itu makomat. Antum tiap hari beribu memuji Allah dengan tasbih. Tapi antum tidak memuji ciptaan Allah, bohong. Silaturahim kalau di syariat. Sosial baiknya kita gimana? Dan itu ciptaan Allah. Walaupun orang itu jelek. Itu sebabnya nung kaji perkara kaji. Hati-hati di konteks yang disebut al-wara, al-bara. Aku benci, aku cinta karena Allah. Jangan dicepul rata. Jadi puji dulu ciptaannya, baru kalau udah terkupas sama dengan memuji Allah. Itu tidak wilayah hakikat sebetulnya. Gini, jadi itu sebabnya jangan dulu bicarakan ayam. Telur dulu. Telur ayam dulu. Sehingga akan terbuka pertanyaan sepele dari dahsyat efek sampingnya. Ayam dulu atau telur dulu? Nah ini ngaco nih.
Woi, ayam dulu, telur dulu katanya. Ada yang nyebut telur dulu, ada yang nyebut ayam dulu. Di ciptaan awal. Kan pusing tuh akal. Ayam dulu, telur dulu nih, Iwan. Itu wilayah hakikat. Nah, lain hal dengan pertanyaan anak dulu atau orang tua dulu. Sebenarnya ini udah memahami loncatan naikkan dari syariat ke hakikat. Kita akan tersandung kalau langsung memahami akliyah secara hakikat. Karena akliyah itu ada daya serap dari akal dan pikiran masing-masing. Ini sama dengan kita bertemu dengan golok yang terasah tapi hasilnya tumpul. Itu sebabnya yang namanya Nur Mazazi atau Nur Muhammad bukan untuk diceritakan kepada halayak syariat. Karena pemahamannya akan jadi kisruh. Ya, di sini perlu guru. Tanya dulu dari jalur pemahaman di mana dan sampai mana, mencerna posisi mana orang itu yang harus diberi syariat dulu atau tarekat dulu, hakikat dulu atau makrifat, karena beda. Walaupun itu bermakomat dari dasar syariat, tapi harus dari bawah dulu. Syariat dulu, tarekat, hakikat, makrifat. Ya. Maka akan beres segala persoalan, akan tenang ukhuwah kita dalam menjalani kehidupan. Jadi demi kebaikan kita semua yang namanya seorang muslim, beriman akan bisa berlapang dada menerima masukan dari muslim atau non muslim. Karena itu gali terus ilmu, walau sampai negeri Cina. Mungkin itu. Bila perlu sampai tiada lagi tempat yang dituju. Ilmu itu. Ya. Seandainya menanam padi, jika sudah panen maka padi akan dirubah dengan cara petani untuk menjadi beras kan? Ya. Jika padi itu menjadi beras maka akan bermanfaat untuk manusia kan? Ya. Jika padi itu gagal menjadi beras maka padi itu menjadi apa namanya? Gabah. Dibakar orang karena tidak menguntungkan si pemilik padi tadi gitu. Jadi sungguh beruntung, banyak syukur kita menjadi umat Rasulullah. Gitu aja. Beruntung. Begitu cintanya pada kita, Rasulullah menangis untuk kita. Rasulullah tuh, bukan untuk dirinya. Menderita untuk umatnya, untuk kita. Memohon surga pada Allah untuk kita. Sedang kita selalu mengecewakan, tidak taat terhadap tuntunannya, ya kan? Nah, karena itu yang namanya takdir adalah hasil terakhir yang sudah diusahakan manusia. Itu sebabnya pemahaman Nur Muhammad banyak sekali ulama berbeda pendapat. Ada yang begini, ada yang begitu. Ini menunjukkan bahwa para ulama itu belum sampai titik makrifat kepada Allah. Jika para ulama makrifat pada Allah, maka tidak akan ada perbedaan antara umat Islam, ya, sudah tidak percaya lagi pada utusan Allah. Hasilnya seperti sekarang ini, banyak perdebatan. Karena itu sedikit menutup tentang Nur Muhammad untuk masuk ke takdir. Memang seperti tidak nyambung, tapi sebenarnya nyambung. Nanti paham tuh. Sekilas tentang Nur Muhammad. Nur Muhammad ini adalah Nur Allah. Nurullah. Nur ini serupa tapi tak sama. Nur Muhammad ini tidak bisa dipisahkan dengan Nur Allah. Dengan Nur Muhammad. Inilah Allah menciptakan seluruh makhluk. Dari situ. Nur Muhammad bukan Nabi Muhammad. Tapi Nur Muhammad ada dalam diri Muhammad Abdullah di Ka'bah. Dan seluruh makhluknya gitu. Maka disebut Rasul. Jadi kalau kita mau tahu ada perbedaan nggak antara Nabi dan Rasul? Ada ya. Ini Rasul, ini Nabi. Ya. Sesungguhnya takdir itu sudah digariskan Allah. Begitu juga mana Nabi, nama Rasul. Sebelum kita dilahirkan. Setuju? Setuju? Jadi mana dulu takdir dengan antum? Ya.
Takdir dulu. Ya. Karenanya ada takdir besar, ada pula takdir kecil. Takdir yang bisa kita rubah tergantung apa yang kita pikirkan. Itu takdir yang bisa dirubah. Muqalah. Jadi ada dua pilihan, larangan dan perintah tergantung apa yang kita jalani. Larangan neraka, perintah surga. Itu semua sudah ada dalam diri manusia sebelum kita ada. Perintah itu sudah ditanamkan. Renungkan aja ucapan tadi, pahami. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada para nabi untuk para umatnya. Al-Quran, jelas hudan, petunjuk, hingga akhir zaman, agar kita para umatnya tahu mesti apa dan bagaimana kita menjalani hidup ini agar tidak salah langkah. Karena itu masalah takdir itu kuasa Allah. Mari kita sama-sama kita baca Al-Quran, juga hadis agar kita tahu, agar takdir kita menjadi baik. Jadi semua takdir manusia itu gimana amalan manusianya sendiri. Ya. Kita memasukinya wilayahnya. Kematian adalah suratan takdir, setuju? Tuh, ini gampangnya. Karena yang namanya sifat dari waktu tidak dapat diajukan atau diundurkan. Kematian itu diikatkan kepada wakat. Sifat wakat tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan. Ada yang berdoa diundurkan mati? Enggak ada, enggak bisa ya. Nah, is dead ya is dead. Itu sebuah ketetapan. Jadi kematian enggak bisa diramal. Tetapi cara menuju kematian manusia sendiri yang menentukannya. Proses kematian manusia sendiri yang menentukannya. Waktu kematian kalau di waktu nggak bisa dimajukan, nggak bisa diundurkan dulu. Duduk nggak? Proses kematian itu ketentuannya ada pada manusia. Mau mati tenggelam, nyebur kita ke tengah laut. Ah gitu ya gitu. Kan itu ya. Kita yang menentukannya, mau mati baik, kita yang menentukannya. Betul kan? Nah, prosesnya. Jadi tidaklah semua diciptakan Allah dengan sia-sia. Hak bebas juga diciptakan Allah. Ya. Karena manusia diciptakan membawa misi yang disebut khalifah, wakil Allah di muka bumi. Tetapi makhluk iblis, setan, ya, menabuh genderangnya untuk membisikkan keburukan. Itulah dunia. Penuh fata morgana. Manusia sama diciptakan dalam keadaan fitri, suci, sama. Jadi akhlak yang menentukan dan juga petunjuknya untuk mencapai petunjuknya bukan perkara yang mudah. Butuh proses. Proses dan akhir inilah yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Pemberi, Maha Pengasih. Karena itu dia memberikan Al-Quran sebagai petunjuk. Masih ditambah lagi dengan sunnah Rasulullah yang tercantum dalam hadis. Belum cukupkah itu sebagai bukti kehidupan kita sebagai penuntun? Kebesaran bagi kemurahan Allah. Itu semua adalah ilmu hakikat. Penyambungannya. Dalam penciptaan ilmu hakikat tidak boleh sembarangan untuk diberikan kepada masyarakat awam. Termasuk yang duduk ini sebetulnya. Karena wilayahnya sudah person. Saksa pribadi. Karena akan menimbulkan opini kemana-mana. Jadi butuh waktu untuk paham ilmu itu. Dan butuh pembimbing untuk belajar ilmu itu. Sesuai dengan sunnah Rasulullah dalam kajian ilmu hakikat dan makrifat. Ya. Tarekat itu kadang-kala masih bisa lah. Karena itu jembatannya. Ada 4 tingkat ilmu, tadi sudah disebut syariat, tarekat, hakikat, makrifat. 2 tahap terakhir tidak bisa dipublikasikan. Nah, di Mbak YouTube disebarluaskan. Ya. Butuh waktu. Bukan hanya membaca Al-Quran dan hadis, tapi perlu pernyataan terhadap alam, interaksi diri sendiri. Atau biasa dikatakan mengenal diri sudah belum. Disitulah kita dapat tahu ilmu sebenarnya. Karena sesungguhnya ilmu itu sudah ada dalam diri kita.
Saat orang tidak kenal dirinya, bagaimana dia bisa mengenal Allah dan utusan-utusannya? Dan barulah kita bisa mengenal Nur Muhammad. Ya kan? Kalbun pun ada ilmunya kan, kalbu, wilayah ruhani. Itu diajari secara real dulu. Jangan sepotong-potong, akhirnya timbul opini kemana-mana nantinya. Sebagaimana dicontohkan dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Khidir memberikan pengajaran kepada Nabi Musa. Tetapi dia Nabi loh. Nabi Musa sangat susah menangkap ilmu itu. Itu hakikat. Karena itu ilmu makrifat, sebagaimana Nabi Sulaiman juga. Meminta beberapa hari iblis dirantai. Nabi Sulaiman tuh. Iblis tuh rantai aja deh. Tetapi akhirnya dunia tetap udah dirantai, iblis porak-poranda juga. Kenapa? Karena jangan iblis saja yang disalahin. Di manusia itu ada hawa, nafsu, keserakahan. Mungkin Nabi Sulaiman baik dengan maksud dan tujuan permintaannya untuk umatnya kan. Tapi kan hakikatnya nggak tahu. Ya. Allah lebih tahu, walaupun dikabulkan timbul penyesalan. Antum meminta duit, dikasih timbul penyesalan, enak gak? Nah gitu. Contoh gini bahasa, hidup adalah mati dan mati adalah hidup. Itu kalimat yang dalam loh. Hakikat itu wilayahnya. Artinya, jikalau masyarakat awam asal-asalan mengartikannya, akan timbul apa? Apa gunanya hidup? Kan gitu. Ya. Iwan Andong ya ma'araimakumullah. Ilmu tadi boleh diajarkan, tapi harus tepat guna ya. Sasarannya harus jelas. Memang betul ilmu harus dikejar dan diamalkan, tapi alangkah baiknya ilmu itu sejalan dengan kebijaksanaan, kearifan kita. Saat orang tidak tahu akan ilmu, tapi dia bijaksana, pasti selamat. Walaupun kita bodoh. Itu kearifan. Ya. Imam Hambali mengatakan begini, sebaik-baiknya orang adalah orang yang selalu merendahkan diri. Bijaksana. Penandung kaji. Dan menganggap kecil dirinya. Karena pada dasarnya manusia perlu bantuan. Betul. Terutama kepada Allah. Seperti halnya sifat Rasulullah. Apa? Di samping sifatnya jujur, dalam keilmuan tawadu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begitu tawadunya. Karena setelah tawadu, baru selawat kita dibolehkan kepada beliau. Karena ketawaduannya. Ya. Jadi seharusnya tidak boleh memikirkan yang dimana pikiran itu tidak mampu dicerna. Ya. Orang sekarang kan ada level. Kalau nggak berilmu repot. Berilmu itu, kalau kita tawadu, ikhlas, kita nggak mampu, jangan pikirkan. Gampang ya ngajinya ya? Ngapain capek-capek mikir ya? Hah? Hidup di dunia ini adalah fase perpindahan dari alam rahim ke alam akhirat. Cuman sebentar ikhwan. Allah tidak akan rugi, tidak akan untung jika seluruh manusia berbuat baik maupun berbuat mungkar. Tidak akan rugi, tidak akan untung. Nggak akan rugi. Semuanya kembali ke manusia, ya. Nah, jadi ada hak bebas. Antum mau cingkah, mau mabok, mau nggak taklim, itu Allah nggak rugi. Yang duduk, yang ngajarin juga nggak rugi. Ya. Jadi kalau manusia tidak puas dengan takdir Allah, apa kata Allah? Silakan cari Tuhan lain, hidup jangan di kolong Tuhan, duniaku katanya. Itu ada hadis. Nggak ada memang yang tahu rahasia ilahi. Nggak ada. Yang penting kita harus menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu sebenarnya sudah masuk hakikat. Harus bisa bedakan antara nasib dan takdir. Nasib ditentukan oleh masing-masing pribadi, sedangkan takdir ditentukan oleh Sang Pencipta. Nasib penentuannya kita. Takdir takdir penentuannya Allah, ya. Duduk ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW merupakan manusia sama.
ada daging, berjasad. Tapi kelebihannya mendapat wahyu dari Sang Pencipta. Kalau dia juga manusia, berarti Nabi memiliki hak yang sama dengan kita. Dari Sang Pencipta, seperti manusia lainnya. Karena Allah Maha Adil. Semua manusia memiliki hak yang sama. Betul? Nah, karena ada jasad. Lalu kenapa Nabi Muhammad saja yang menjadi pilihannya sebagai Nabi? Akankah Allah juga Maha Adil, tidak memilih-milih? Ya. Adil juga Allah. Jelas Allah Maha Adil. Walaupun Nabi Muhammad langsung mendapat jaminan surga, itu rasa seimbang. Hukum sunatullah. Kenapa? Dengan apa yang diperjuangkan oleh Nabi. Maka wajar dia di surga. Seandainya tugas Nabi Muhammad diberikan kepada Ikhwan Iqbal, tugas Nabi ini, atau Ikhwan Iwan, atau Ikhwan Rio, tugas Nabi, mohon kepada Allah saya berikan kepada dia. Ya. Misalnya, yang jauh-jauh, syariatnya aja lah ya, nggak akan sanggup deh. Kalau menghadapi orang-orang Quraisy, bengis-bengis bro. Wajar gak Nabi masuk surga, dijamin maksum. Nah, begitu. Contoh lain, Nabi juga nih. Nabi Yunus, pesimis menghadapi umatnya kan. Tidak mau beriman, malah mau membunuhnya. Lalu dia pergi tanpa menunggu perintah Allah kan. Nyelonong, ditinggalin umatnya. Akibatnya apa? Allah murka. Nabi loh. Tenggelamkan di laut, dimakan ikan. Ikan. Ayo. Kalau saja antum yang ditugasi, maka antum mungkin akan lebih parah lagi dari Nabi Yunus. Ya, jelas Allah Maha Adil nggak? Maha Adil nggak? Tahu kan? Nah, kita bukti nggak mampu itu. Jadi wajar mereka masuk surga. Adil Allah. Nah gitu konteksnya ya. Takdir itu qada dan kadar. Manusia hanya bisa berusaha bermunajat kepada Allah, berikhtiar, zikir, berdoa. Sisanya kita serahin kepada Allah kan gitu. Sisanya. Karena kita hanya bisa berusaha menentukan semua itu Allah kan, hak prerogatifnya. Memang benar, kita dijamin dengan Rasulullah, umat Islam masuk surga. Betul. Tapi ada 7 golongan umat manusia, ya, yang Islam, yang ditolak dengan Rasulullah. Ditolak sama Rasulullah. Ini nggak dong bahas wilayahnya syariat nanti. Semua berhak bersujud untuk kembali ke fitrah. Tiada ilah selain Allah, Muhammad utusan Allah. Kita bisa memahaminya melalui wahyu. Nanti pahami. Laqad ja'akum. Khusus. Kalau tidak paham, jangan sampai kita salah paham ya. Diam itu jalan terbaik. Kalau nggak paham. Insya Allah cahaya kodrat pasti akan nampak melalui nur hakikat. Keadaan beliau saat itu ibarat kupu-kupu masih dalam kepompong pandangan beliau terhadap manusia, Rasulullah maksudnya. Khususnya negeri ini. Ya sama seperti pada ayat laqad ja'akum. Selawat dan doa setelah adzan itu yang mempercepat terbukanya kepompong. Jadi bahasa iktibar ini mau diterima, mau mabuk, mau nggak ngeh, bodoh teing gitu. Dan dong sampaikan aja dulu. Karena dirunut satu-satu, memori jangan diapal. Memori menyimpan. Ya gitu ya. Kan ditengkam nih. Nah, nanti begini, oh kesini maksudnya. Kitab kedua setelah Al-Quran, hadis. Kenapa ada hadis? Hadis itu rujukannya bersumber dari Al-Quran. Apa sunnah? Sunnah itu ialah keluar dari kata-kata Rasulullah dan perilaku akhlak beliau. Itu sunnah. Ya. Kenapa harus ditulis dalam hadis? Karena beliau Rasulullah adalah manusia mulia yang suci. Jadi jangan sekali-kali hadis itu menganggap tidak suci.
Ada dalil Quran yang menunjukkan bahwa kita umat Islam diharuskan mengikuti Rasulullah. Kenapa? Karena semua contoh perilaku yang sifatnya baik ada pada beliau. Jika hadis itu merujuk pada Al-Quran, maka taatilah. Kalau nggak merujuk Al-Quran, jangan. Tergantung yang menulis hadis itu apakah merujuk atau tidak. Maka ada hadis doib. Dan kita juga disuruh mengikuti orang-orang soleh, alim ulama, para tabiin. Jadi jangan beranggapan hadis itu tidak suci kalau mengikuti kitab suci. Ikhwan, Rasulullah pernah bertanya kepada Mu'adz. Rasulullah pernah bertanya kepada Mu'adz, apa yang menjadi pedomanmu dalam mengadili suatu? Hai Mu'adz, ini hakim aja. Jawabannya kitabullah. Ujar Mu'adz, bagaimana jika kamu tidak dijumpai dalam kitabullah? Tanya Rasulullah. Saya putus dengan sunnah Rasul. Jawab Mu'adz, jika tidak kamu temui dalam sunnah Rasulullah, saya gunakan pikiranku untuk beristihad dan saya takkan berlaku sia-sia. Maka tertawa Rasulullah. Kemudian bersabda, terakhir istihad. Istihad menggunakan pikiran. Umumnya keseimbangan, sunatullah. Rasulullah kemudian tersenyum dan bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sebagai orang yang diridhai Rasulullah. Jadi Mu'adz langsung Rasulullah. Mu'adz langsung dianggap Rasulullah. Konteks Rasulullah jangan disandarkan kepada makomat kenabian saja. Nah, ini yang agak bahaya disampaikan ya. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah roh manusia bagian terkecil dari rohnya Allah? Apakah surga dan neraka itu dibuat hanya untuk menguji iman dan ketakwaan manusia? Simpan dulu ya. Karena pada hakikatnya kita beribadah mengharapkan Allah menyayangi kita. Bukan ibadahnya untuk surga dan neraka. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebelum diciptakan alam semesta serta sebab akibatnya asbab adalah merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai rencana dan pengetahuan masa depan. Ilmu manusia tidak akan selesai membahas masalah takdir kalau terlalu dalam. Terlalu dalam dibuka ruh pun nggak akan sanggup. Tiap manusia Tuhan sudah tahu takdirnya. Keduanya kalau nggak dicatat perkara nur, bisa aja atas dasar ijtihad. Ya, itu pun nggak akan sanggup. Kita harus yakin Allah takdirkan semua manusia itu masuk surga. Antum yakin nggak? Kita ini ditakdirkan Allah masuk surga. Yakin di atas iman. Namun dengan usaha yang diizinkan. Seperti mana Allah tidak takdirkan iblis menjadi iblis. Tidak. Tidak ditakdirkan. Melainkan karena ia yang memilihnya. Hak bebasnya. Namun Allah izinkan iblis mampu membawa manusia ke neraka. Kan diizinkan Allah. Ya. Andai iblis itu mampu berusaha. Jadi ada hak kita yang menentukan takdir. Kalau kuat bener ya bisa mampu seulama-ulamanya, setinggi-tinggi ilmu ya, sedekah bisa masuk neraka. Nah, makanya tiap orang yang berilmu tinggi, iblis lagi lebih tinggi lagi ilmunya. Gitu ya. Jadi jangan khawatir. Allah takdirkan iblis menjadi iblis, melainkan karena ia yang memilihnya gitu. Kan ada orang nyeleneh, itu takdir Allah kan. Makanya orang kayak ada penentuan takdir. Pas kita mau nyopet nggak berani ngomong bismillah. Ada orang nyopet bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada yang berani itu. Pasti itu terkunci itu. Dari Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda pertama. La astati al-dukhul illa al-syama bisyabab barokati ma'lam yakun Allah yuridu yu'atani al-hadayah wal nikmata. Aku tidak dapat masuk surga karena amalanku, kata Nabi.
kecuali Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepadaku. Ya, makanya tadi disebut banyak melakukan amalan surga, tapi masuknya ke neraka. Amal tidak jadi andalan. Jadi jangan beramal. Salah. Bukan begitu. Bukan begitu. Hadis riwayat Bukhari nomornya 5241. Jadi nasib seorang itu nggak ada kaitannya dengan qada dan qadar. Tapi terkait. Bingung. Gimana dalam akal? Ya, Iwan Iqbal pasti bingung nih, muntah jangan ngomongan Hanung dari awal udah kebingungan tuh. Nah, tapi ngerti nanti akhirnya ya. Pahami ya, pelan-pelan aja. Sengaja Hanung putar-putar kok, nggak apa-apa kok. Gimana sih alirah tuh nggak dibuat? Alirah itu pembersihan. Antum kalau ngebersihin bak air, ya, tenang sendok pelan-pelan, enggak ya? Nah, aduk. Nah, pikiran terus diaduk dulu Pak. Nur Muhammad, takdir, kata syariat, sengaja. Jadi ada metode dakwah secara hakikat begini. Kalau orang fokus cari sampai, berarti serakah. Wah ini mesti silabus sebegini kamu. Nah itu cari sampai, biasanya orang berilmu kayak gitu. Itu enggak kaci di ilmu hakikat motorekot. Sapu dulu. Paling susah mendapatkan ilmu kan kata Allah kosong. Baru bisa masuk. Tawakal apa sih? Masa tawakal gerutu? Ayo. Tawakal itu nggak ada gerutu. Ya. Setuju? Jadi gampang ya, enteng. Mudah-mudahan jadi kapas gitu. Nggak ada, enteng. Yang duduk ini nggak belajar apa-apa loh. Itu rahasianya. Belajar ilmu nol tuh parah, susah. Ada aja, tidur aja masuk juga kan. Susah Pak. Nasib seseorang itu ada kaitannya sebenarnya dengan qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, ia juga ada kaitannya dengan sebab musabab. Betul? Nah, karena kita ada hak bebas untuk memilih yang dilakukan oleh manusia. Orang yang bekerja keras untuk menjaga hidup dirinya, keluarganya, tetapi gaya hidup menghapuskan semua hasil yang diperoleh. Gaya hidup menyebabkan seseorang itu miskin. Konteksnya bukan dalam miskin materi ya. Walaupun dia terus-menerus bekerja, termasuk kadang-kala waktu nggak bekerja dia kerja siang malam gitu loh. Maka kerja. Ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahwa semua yang terjadi di dunia ini telah ditentukan oleh Allah. Betul? Hasilnya sudah ditentukan. Ahli sunnah wal jamaah. Seperti menghilangkan ikhtiar kita kan. Ya, kita pahami mulai dari sekarang. Dasar pertamanya hak Allah itu harus masuk dulu. Kalau kita kerja, berdoa, ikhtiar. Karena ini firman Allah. Dibaca Al-Hadid ayat 2. Lahu mulkus samawati wal ard. Lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in
Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Doa itu tadi sebut judul kaji. Doa bisa merubah takdir. Jangan langsung doa ya. Doa pun harus dijalankan. Nah itu terkait sama hakikat Muhammad salawat ya. Jadi ayat yang mesti dibaca sebelum doa itu usahakan perbanyak ayat ini, tapi harus terunut ilmunya. Kalau ingin berubah takdir antum. Ini amalan. Pertama yang mesti dipahami, kalau kita mau berdoa, jangan salawat dulu. Pahami ilmunya, masukin. Kata Allah, kita mesti paham, mesti makrifati dulu sebelum kita memakai hak Allah. Takdir kan hak Allah. Kata Allah begini. Nah, supaya itu tahu, kita harus baca Wahyu Al-Hadid ayat 2. Apa itu? Kalau kita mau doa, ini terkait kaji kemarin. Kita kan kemarin langsung sholawat, jujur jangan. Kalau itu di luar dari sholat. Baca apa? Al-Hadid ayat 2. Kan di sana dijelas dikatakan setiap sesuatu apa yang kamu minta itu Allah terlebih dahulu tahu. Setuju nggak? Allah yang tahu, iya kan? Dia yang menguasainya, bukan kita, ya. Itu itikotnya. Yang kedua, naik, pahami lagi. Yang pertama tadi ketetapan Allah. Yang kedua, An-Nahl 61, baca lagi. Enggak semudah itu doa, bro. Pakai hak Allah itu. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai pada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktu yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Maksudnya ini sunatullah, keseimbangan. Yang pertama hak prerogatif. Yang ketiga tawakal, harus dibaca. Jadi hak Allah pertama di Quran surat Al-Hadid. Keseimbangannya ada di An-Nahl 61 ya. Yang ketiga Hud 34 tawakal. Itu isinya dibaca. Hud 34. ولا ينفعكم
نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. Sambung At-Taubah ayat 51 tanpa bismillah. Bismillahnya di ayat yang tadi. Amalannya gitu. At-Taubah ayat 51. Sambungan ayat itu runutnya gitu sebelum berdoa ya. Baru ada wasilah. Jadi ini amalan. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihat jika aku hendak memberi nasihat kepadamu. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu, Dialah Rabbmu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Tawakal itu harus diamalkan, yaitu amalan. Ya tawakalin mu'minun. Ya. Katakanlah Muhammad, kita itu semuanya. Ya. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Ya, betul kan? Jadi gimana amalannya ya? Baca ta'awud, sudah itu baca bismillah. Pertama, kalau kita ada permintaan merubah takdir ya dengan doa. Bukan berdoa meminta. Merubah takdir. Miskin terus, jomblo terus, robah. Ya, tapi harus tahu hak Allah. Di Al-Hadid ayat berapa tadi? Ayat 2. Kemudian seimbangkan. Penyeimbangannya Quran surat tadi sebut tuh. Tawakalnya 2 surat. Duduk gak? Tawakalnya kan 2 surat. Udah berapa? 4 surat. Sampai hak Allah, keseimbangan, tawakal. Itu ilmu merubah takdir. Itu dulu ya, lakukan. Lanjut. Hud 34 At-Taubah 51. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya memberitahu kepada orang kafir yang tidak percaya kepada takdir Allah bahwa suatu nasib yang menimpa manusia itu juga ada sangkut pautnya dipahami ilmu Allah. Ya. Melalui tadi firman-Nya. Itu nggak bisa dielakkan, harus begitu. Karena itu setiap orang perlu tawakal, berserah diri kepada Allah sepenuhnya dan menerima dengan rela atas takdir yang telah ditentukan. Takdir yang kena sama kita harus terima dulu. Nah, kita ada niat untuk merubahnya kan? Nah sudah itu, kalau itu tersangkut besar, tahu, seluruh umat misalnya takdir bencana nih, nggak berhenti. Tadi itu person. Kalau seluruh umat, anak kita begitu takdir ini, tambah suratnya. Hud ayat 6. Baca. Kalau nggak ditambah juga nggak apa-apa ini. Itu pribadi, berarti egois kamu, nggak doain yang lain. Jadi sebaiknya ditambah yang mana.
Wa ma min dabatin. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Dan tidak ada suatu binatang-binatang pun di bumi melainkan Allah yang memberi rizkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Nah, ini terkait korban. Ya. Jadi kalau ini merubah takdir, pas kita memasuki ke sifat banyak anak ke yang banyak, kita harus niatkan, saya kurban 1 bagi 7, 1 bagi 7. Duduk. Antum ingin merubah takdir anak saya ini susah begini begitu gitu. Kita sebagai orang muslim kalau punya yang kita cintai secara amanah boleh merubahnya, tapi harus dibayar dengan kurban yang disebut dabatin, hewan yang melata. Duduk itu ya. Nah, kalau tidak masuk pada wilayah kurban Idul Adha, ya, apa yang mesti kita lakukan? Beri makan anak yatim, walaupun hanya 1 orang. Lagi makan anak yatim yo. Sampai? Ayo, mungkin banyak, mungkin bagus. Ini mau merubah takdir antum jomblo terus nggak mau ngasih makan anak yatim, ngaco ini, nggak tahu ilmunya. Runut kajinya gitu. Ini bukan minta tapi merubah takdir, beda ya. Wilayahnya hakikat. Duduk kan nih. Kalau berdoa ya itu terserah Allah, bro. Ada hukum sunatullah. Ya gimana mau ngabulin? Taat juga enggak, berat enggak? Kalau merubah takdir kan kesasaran. Ya sebenarnya malas dong kaji ini ya. Duh, ini udah ke hakikat wilayahnya. Ini bukan maksa Allah, ini ilmu Allah. Takdir itu ilmu Allah. Paman dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Rizki, bro. Rizki itu yang jomblo dapat istri rizki, yang sakit sehat istri. Ya betul kan? Anak cingkaha seperti yang datang tadi dirubah. Ibunya bisa berubah nggak? Bisa. Maka ada sedekah anak yatim. Betul kan? Ini kaitannya ke umum. Karena yang dilakukannya yang pribadi kan nggak datang. Mana mau yang pribadi datang. Betul kan? Kita yang merubah. Berdasarkan keterangan ini, Allah yang memberi rezeki melalui ilmunya. Jadi manusia itu kan hanya menjalankan takdir. Tapi merubah takdir juga ada. Tapi harus melalui takdir lagi. Nah, amalan ini kalau antum melakukannya sudah tercatat di sana. Mau ngedebat gimana? Di Lauh Mahfuz. Mau ngedebat gimana? Nah, jangan-jangan ini udah dicatat. Andung mesti ngomong gini ya. Antum mau tidak ngamalin, udah dicatat. Nggak ngamalin, nah dicatat juga sama Allah. Ini nggak ngamalin, nah gitu. Ini ngamalin, nah gitu. Ya. Kita hanya menjalani takdir ke takdir. Dari pintu takdir ke pintu takdir. Kepandaian manusia hanya menanam, memasukkan benih, hingga tumbuh, subur, baru boleh dimakan. Namun yang menghidupkan siapa? Yang menghidupkan siapa? Hak Allah harus dipahami. Yo. Manusia tidak ada upaya untuk berikhtiar tanpa ada ilmu.
Nah, kalau Andung hanya menjelaskan ayat ini amalin, antum nggak berilmu, bohong juga. Bohong nggak? Ada nurnya nggak? Ada cahaya dakwahnya nggak? Gitu bahasanya. Kita mengamalkan, ini ayatnya, Hud sekian, ini ayatnya, sekian, 4 ayatnya, amalin aja deh lu, gitu deh. Ada ruhnya nggak kalau ngamalin gitu? 40.000 ya amalinnya. Ngikutin 40.000 ya. Tetap juga nggak ada hasilnya. Allah tetap sayang. Kalau ngamalin Quran tetap dapat pahala aja. Tapi tujuannya nggak ada sampai sasaran. Disampaikan begini berarti Andung menanamkan energi nur hakikatmu. Muhammad, duduk nggak? Insya Allah. Insya Allah. Begini pun yang duduk ini yang menerangkan nggak berani menentukan makbul, nggak berani. Karena tetap itikot akidahnya Allah yang menentukan. Tapi setidaknya kita mengamalkan harus dengan ilmu. Oke, para jomblo kemarin kan terkait kemarin gitu kan. Ya. Duduk ya. Karena tahu deh, rata-rata kita nggak boleh munafik. Orang yang taklim itu pasti kajinya kaji butuh. Kan nggak enak disebut. Antum datang ke taklim pasti kaji butuh. Itu natural. Andung duduk ngaji gini, taklim kaji butuh juga. Yang duduk ini ngaji gini, kaji butuh juga. Takut narako, kan gitu. Kaji butuh juga. Pokoknya gampang deh, nggak usah dipersusah gitu. Tapi yang penting dasarnya kan harus tahu dasar ilmunya kan. Ya. Dalam sebuah hadis, itu tadi baru amalan ini ya, ilmu, ya sudah itu baru masuk sholawat. Sholawat, ya. Sholawat itu siap kendaraan, belum naik. Pas mau naik, kita harus nyetir. Nyetir itu amalannya jago takdir itu sahabatnya Umar bin Khattab. Siapa? Umar bin Khattab. Ada wasilah sana ya. Ilmu ini dasarnya dari sahabat yang 4. Salah satu untuk takdir ada di Umar bin Khattab. Beda dengan Utsman. Kalau jadi konglomerat, dalemin Utsman. Ya, memang ada kaitannya kalau ke takdir, merubah takdir itu Umar bin Khattab. Jadi kita sudah itu kirim Fatihah ke Umar bin Khattab setelah kita berfatihah kepada Rasulullah. Duduk kan? Sampai nggak nih setelah amalan tadi? Udah duduk ya? Nggak semudah itu ngamalinnya. Dalam sebuah hadis, Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah bersabda, bahwasannya setiap kita dihimpunkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari. Berupa nuftah, air mani, kemudian bertukar menjadi segumpal darah, ada proses kan? Lalu menjadi segumpal daging, lalu dikirimkan kepadanya malaikat dan ditiupkan padanya ruh, diperintahkan malaikat itu supaya mencatat 4 perkara. Masuk takdir. Ini yang dirubah. Diperintahkan malaikat itu mencatat 4 perkara. Kenapa bisa dirubah? Karena Allah nggak langsung melalui makhluknya. Ya, berarti bisa dirubah. Duduk gak? Nah, yaitu rezekinya, ajalnya, pekerjaannya, untung atau baiknya dia hidup, kaya atau miskinnya. Bisa dirubah nggak? Nah, kalau perkara ajalnya, ya ajalnya, itu bukan waktunya. Tadi dijelaskan. Gimana cara antum mati? Kecebur, ketabrak mobil, kan gampang nih ya. Kalau antum pengen mati bener jelek gitu ya, langsung antum tabrak itu kereta lagi jalan. Matinya ketabrak mobil. Jadi ada ikhtiar manusia. Jangan waktunya. Waktunya itu yang nggak boleh. Itu takdir mutlak. Betul gak? Cara matinya itu yang kita meminta mati baik gitu. Nah, masa mati itu karena stres, mabok? Manusia juga kan? Ngaco itu. Ya, udah paham ya? Pisahkan ilmunya. Ya. Jadi jelas di sini
sabda Rasulullah, ada di Quran juga. Rasulullah juga bersabda, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya seorang daripada kamu telah beramal serupa amalan penduduk surga, sehingga jarak antara dia dan surga hanya sehasta. Tetapi suratan takdirnya mendahuluinya. Lalu dia melakukan perbuatan penghuni neraka, menyebabkan dia langsung sudah banyak amalan surga, nyebur ke neraka. Berdasarkan ilmu kan? Jangan sampai antum disebut orang yang merugi. Ada hadis tuh, itu merugi. Amalan banyak tapi diambil orang. Ya, gawat, neraka juga ujungnya. Dan sesungguhnya salah seorang daripada kamu ada yang beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara neraka hanya sehasta. Tapi suratan takdirnya mendahului dia. Dia merubah takdir tadi. Dirubah takdir tadi, Allah itu punya rahmat yang lebih tinggi. 1000 antum maksiat, ya, tapi antum ada ilmu merubah takdir, bisa baik. Jangan putus asa. Duduk gak? Lalu dia beramal seperti amalan penduduk surga, dan dia akhirnya masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sampai sini duduk gak maksudnya? Yang Andong jelaskan. Itu pengertian tidak boleh berputus asa. Jadi yang jomblo putus asa. Oh, gue udah 50 nih, gak bakal ngasih makan Andong. Jangan ngaji sini. Gitu kan? Ya. Bukan meminta ilmunya, tapi merubah takdir. Itu kuncinya. Nah, dalam sebuah hadis, Sayyidina Ali, beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah duduk. Di tangannya ada sebuah batang kayu yang digunakan untuk menggores-gores oleh Rasulullah. Baginda mengangkat kepala lalu berkata, setiap daripada kamu yang bernyawa telah ditetapkan tempatnya di surga atau neraka. Lalu bertanya para sahabat. Yang diam hanya Umar. Seperti sudah tahu. Kalau demikian, apa perlunya kita beramal ya Rasulullah? Benar kan? Kan udah ditentuin sama Allah. Antum surga, antum neraka. Ya. Kan logis-logis saja sahabat ngomong kayak gitu. Apa perlunya kita beramal? Adakah lebih baik kita tawakal aja lah ya? Betul kan? Pasrah aja. Mendengar kata-kata demikian, Baginda bersabda, walaupun mukanya agak merah. Kelebihan Rasulullah nggak bisa marah. Ya, beda dengan yang kemarin kan langsung ngambok tuh. Ya. Janganlah beramal, setiap orang akan dipermudahkan oleh Allah. Jangan beramallah, setiap orang akan dipermudahkan oleh Allah kepada jalan yang telah ditetapkan olehnya. Arti kata beramal itu ada ilmunya. Itu maksudnya. Ya. Percaya takdir? Harus percaya. Penting. Memahami ilmu takdir? Penting. Karena kita hidup dari takdir ke takdir. Ya. Bukan dari takdir berhenti. Ya. Ia membolehkan manusia menerima qada dan qadar yang telah ditetapkan dengan rela hati. Tidak ada orang yang boleh menyanggah ketetapan Allah. Harus ridho dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Contoh gini, kalau antum misalnya jadi orang Pariaman, ridho nggak? Hati-hati itu mainan tuh. Kenapa gua nggak jadi orang Afghanistan ya? Ya, gitu kan? Bahasanya gitu. Kenapa saya ini nggak jadi menteri? Kan ke sana larinya. Ya. Kalau masih ada rasa itu, kan Allah menjelaskan di Al-Hadid. Baca ayat 23. Ini bukan amalan, penjelasan. Kalau masih ada kretek tadi. Ya.
23 ayatnya, likaila tasal. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, ini ilmu dasar. Jadi sebelum mengamalkan perubahan takdir, ada yang disebut tahara. Jadi ini ilmu mandi, tapi mandi rohani. Kalau kita sering germet kan? Nah, di Mbak Aden ya jadi presiden. Mbak Aden dan Jo Anu nikah dulu lah. Ini Jo kayu sebenarnya. Kan gitu, ada kayak gitu nggak? Sering kata kayak gitu kan? Gitu kan? Ayat. Amalannya tadi. Kalau ngeretak kolbun supaya bersih, itu amalannya. Baca ayat ini baru istighfar banyakin. Sudah itu mandi tobat. Ada satu di situ ilmu yang syariat itu ayat dasar untuk tahara. Tahara ruhani. Supaya hati kamu tidak bersedih. Duduk kan tuh? Itu amalannya. Dasar makrifatnya itu. Jadi ini yang Teng Andung sampaikan tadi merubah takdir jauh itu. Ini di depan. Nah kita udah libat ilmu ini, udah sering membaca ini dulu. Waktu perkara-perkara tahara. Ada tahara lahir, tahara batin, termasuk zikir nafi isbat. Ya, di tarekotannya kan la ilaha illallah membersihkan semua. Tapi sebelum itu paham Qurannya di sini. Duduk kayak ilmu mandi. Mandi tobat. Johirnya mandi air. Ya nggak usah diniatin, mah air udah bersih. Kalau wudhu jangan diniatin air ini supaya ngeliatin daki kita ya nggak berilmu. Kalau ke tangan jangan ngambil yang jauh, bukan hak. Kalau ke mulut jangan ngomong yang nggak ya gitu ya. Itu kolbun salim. Ini dia ya, duduk kan. Ya. Jadi ini sebenarnya di depan ya, al-hadid. Bertujuan Allah membersihkan, semua kan ada awalnya. Wudu awalnya, wudu ada lahir ada batin. Supaya kita jangan bersedih, itu maksudnya. Iya kan? Nah, kok masih juga sedih nih. Iwan masih bersedih, ini masih bersedih gimana sih nih? Jangan. Ya. Kerasa. Aduh, gua belum nikah juga, nih kapan nih yang duduk nih bantuin saya nikah. Ada yang kayak gitu, sedih juga dia. Alah, pusing. Jangan sedih. Insya Allah. Minta jangan yang duduk ya, minta kepada Allah dengan ilmunya. Ya. Nah, kalau hati kita bersih, maka ilmu pun udah masuk kan. Jadi itu di awal kan. Hilangin itu dulu ya. Udah hilangin itu dulu deh. Begitu nih. Gimana? Ngaji kodok kadar itu susah loh. Merubah takdir susah kalau nggak bersih. Indrawi itu kan hijab kemarin kan gitu kan. Bersihkan dulu. Allah nggak suka orang yang sombong membanggakan diri. Sombong paling tinggi atau enggak? Merasa miskin. Bukan merasa kaya bro. Nah, kan bingung dia bingung. Betul itu. Sombong yang paling tinggi itu merasa miskin, berarti antum nggak mengakui Allah. Kamu kan? Kenapa gak miskin ya? Pusing. Ngaji mandang pusing. Makanya sulit dijangkau keluar.
Harus dijelaskan pelan-pelan nantinya. Takdir terbagi beberapa bagian, diantaranya adalah takdir yang ada dalam pengetahuan Allah. Jangan lupa tadi. Takdir ilmu Allah. Di mana Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Baik di dunia atau di akhirat, tidak ada yang tersembunyi biarpun ia belum berlaku melakukannya. Allah mengetahui atas segala sesuatu di Al-Baqarah 29 firman-Nya. Ya. Takdir seperti ini, takdir ilmu Allah itu tidak berubah. Namanya qada mubram. Apa? Qadar mubram. Qadar mubram nggak boleh dirubah, tidak bisa dirubah. Namanya qadar mubram. Itu yang pasti. Dasarnya mana? Qaf ayat 29 dibaca. Itu dasarnya. Itu jangan dipikirkan. Jangan diotak-atik sama kepala. وقل الحق من ربكم ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعابدين ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. Keputusan di sisiku tidak dapat dirubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Duduk ya. Sedangkan takdir yang belum putus itu boleh dirubah. Namanya catat, yang boleh dirubah nama takdirnya mu'alaq. Apa? Mu'alaq. Pertanyaan sekarang, takdir mati boleh dirubah nggak? Dalam waktu nggak boleh. Dalam waktu namanya takdir mubram. Tapi cara mati yang baik itu boleh dirubah. Jadi mati itu antara boleh dirubah dan tidak, tapi tempat harus tahu. Duduk gak? Duduk gak nih? Kan harus dijelaskan itu. Cara mati kita baik itu dirubah. Ya, namanya takdir mu'alaq. Tercatat di Lauhul Mahfuz kamu takdirnya matinya baik. Ya, caranya baik. Tidak kegencet ke troton misalnya kan gitu kan. Ya kan? Tidak waktu dalam keadaan kita sedang sedang mabok. Itu bisa dirubah? Bisa. Ya. Gimana caranya? Amalannya tadi runut dulu. Ya. Rezeki gitu juga, kaya miskin. Belum juga dapat istri.
rubah takdirnya. Ya, tapi ingat, jodoh pun ya semuanya itu. Kalau jodoh itu takdirnya mualaf. Banyak diletakkan pada ikhtiar manusia. Duduk sama sini. Nah, kok enggak juga dapat istri ya? Padahal mualaf tuh. Jodoh itu mualaf, bukan mugram. Sedangkan mati aja separuh-separuh. Ada mugram, ada mualaf. Duduk kan nih? Ya. Nah, contoh takdir mualaf. Ya. Seseorang itu menurut takdir mati ketika berumur 69 tahun. Ya. Caranya matinya begini. Tetapi kalau ia selalu menjaga apanya? Kesehatannya, umurnya, rezekinya, apakah mereka bisa ditambah 10 tahun lagi enggak? Tanya dulu. Enggak, itu mualaf. Mubrang. Ya, tapi cara dia mati bisa aja mati di masjid. Mati baik. Duduk ya. Karena itu Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 39. Anda yang baca ya. Lihat aja, catat. Ini salah satu dasar untuk merubah. Yamhullahu mayyasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah menghapuskan apa yang dikehendakinya. Dihapus itu. Ya, Allah yang hapus dan menetapkan apa yang dikehendakinya pada sisinya di umul kitab. Enggak percaya baca. Itu paling benar. Itu arahnya takdir mu'alaf. Rezeki, kekayaan, ya, terus jodoh itu mualaf. Bisa dirubah. Dasarnya Ar-Ra'd ayat 39. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menyatakan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat umul kitab lauh mahfuz. Duduk. Tanya, takdir bisa dirubah, dasarnya apa? Dalilnya Ar-Ra'd ayat 39. Duduk. Banyak orang nggak tahu nih dasar dalilnya mana. Hadis ke hadis. Padahal ada di Ar-Ra'd ayat 39. Logika kita nerima nggak tuh? Jadi gimana amalannya? Setelah kita membaca umat berdasarkan saksimu ya Allah, Quran surat Ar-Ra'd 39. Baca tuh. Lebih kuat nggak? Ayo lebih kuat nggak? Berdasarkan saksimu ya Allah. Baca Quran Ar-Ra'd 39. Masa nggak berubah dia? Ayo. Ada saksi kan? Jadi ayat ini terakhir. Yang Umarnya mana? Tunggu dulu, mau Umarnya dulu lah. Amalan Umar gampang. Sabar. Anu sampein. Lu ya? Yakin nggak ya tuh? Itu yang Allah yang ngomong. Ar-Ra'd ayat 39. Pendek. Allah menghapus apa yang dikehendaki, menetapkan apa yang dikehendaki, ya.
dan pada sisinya ada di Ummul Kitab. Betul? Jadi takdir Tuhan yang telah tertulis di Lauh Mahfuz bisa dihapus loh. Bisa. Ayo. Masa ada ulama ngomong nggak bisa dihapus? Yang boleh mengubah kita yang meminta melalui takdir Allah, persaksiannya Allah. Betul? Ya. Kalau mengubah, insya Allah. Itu ilmunya. Ya. Disandarkan kepada hadis. Riwayat Tirmizi sahih. Ini hadisnya. Kalau hadis berarti Nabi menyandarkan kepada ayat tadi. Betul kan? Nah. Lai takyar al-qadir illa al-syarat wala yajid al-hayat illa al-hasanati. Tidak boleh diubah takdir kecuali dengan doa. Dan tidak ada yang boleh menambah umur kecuali perbuatan baik. Itu hadisnya. Tidak boleh diubah takdir kecuali hanya dengan doa. Duduk. Doanya tadi. Umar nanti. Sampaikan ke Umar. Saksinya Allah yang menyebut ayatnya apa? 39. Dan tidak ada yang boleh menambah umur kecuali perbuatan baik. Itu tercatat bukan dalam waktu itu. Bukan dalam waktu. Beda waktu kita dengan waktu Tuhan itu beda. Nah ini susahnya nih. Ini sudah ma'rifat ini sebetulnya. Seperti ada yang disebut kontradiksi pemahamannya. Jangan dulu dikejar. Karena memahami ilmu takdir perlu tuntunan yang benar. Sampai ya? Sampai ya? Sayyidina Umar bin Khattab ketika tawaf di Ka'bah menangis berdoa. Doanya tunjukin dari Nabi. Nah, ini dia doanya. Ya. Jadi doanya gimana Pak? Tawaf berapa kali? Tawaf berapa kali? Belajar rukun haji. Sebanyak tawaf. Sebanyak tawaf. Nggak perlu jelasin ya. Semuanya mesti dijelasin ngaco. Enggak. Udahlah. Sebelum doa, apa yang mesti dilakukan? Sholawat Nabi. Ya. Betul? Sudah itu kirim Fatihah kepada Umar bin Khattab. Sudah itu baca mengatasnamakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah itu baca Allahumma in kunta qadaratini. Catat. Allahumma in kunta qadaratini. Udah? Ini nggak andung share. Hakikat loh. Ayyakun min al-syuhada. Allahumma ini kunta qadaratini an yakun min al-syuhada. Udah duduk? Fa'akini hunaka. Fa'akimi hunaka lakini kunta. Fa'akimi hunaka lakini kunta. Qadaratini. An akun min bayan. An akun min bayan. Buasya. Buasya. Wal kutati fahmi.
an akun min baini busya wal kutati fahmi hada al qadir. An akun min bain buasya wal kutati fahmi hada al qadir. Dari awal ya. Allahumma ini kunta qadaratini an akun min al syuhada fa akimi hunnaka lakin ini kunta qadaratini an akun min bayan busya wal kutati fahmi hada al qadir. Sudah? Lanjut. Nanti Arabnya andung share. Wa wadani fi aljamati wa wadani fil aljamati min alnas aladin kanu suada min alnas aladin kanu suada wanalu al-maghfirata wanalu al-maghfirata tamhu matasya watubit masita wama watubit masita wama al-kitabi. Nurunut dari yang kedua ya. Wa wadani fil aljamati min anas aladin kanu suada wa nalu al maghfirata tamhu matasya wa tubit matasyid wa makum al-kitabi. Dari atas. Allahumma ini kunta qadaratani an akun min al syuhada fa akimini hunaka lakin in kunta qadaratani an akun min bain abusya wal kutat fami hada al qadri wa wadani fil al jamati min anas alladin kanu syuhada wa nalu al maghfirata tamhu matasya watubit matasyid wa makun kitabi. Ya Allah, andainya engkau takdirkan aku termasuk dalam lingkungan orang yang berbahagia, maka tetapkanlah aku di situ. Tapi andainya engkau telah menakdirkan aku termasuk dalam golongan orang yang celaka, juga orang yang berdosa, hapuskanlah takdir itu dan masukkanlah aku dalam golongan orang yang berbahagia dan memperoleh keampunanmu. Engkau penghapus apa yang engkau kehendaki dan menetapkan apa yang telah engkau kehendaki, dan daripada sisimu umul kitab. Berdasarkan saksimu ya Allah, baca Quran surat tadi. Duduk. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala capek anu ngabian ilmu. Itulah ilmu merubah takdir dengan doa, karena doa juga takdir. Semua ada sandarannya. Yang Andung sampaikan ndak kaleng-kaleng kan, keterangin kaleng-kaleng kan. Jelas ilmunya kan? Nah, ya. Udah duduk, nanti Andung share semuanya runutnya ya. Share betul bahasanya share ya, dikirim ya share. Kita jelaskan sebagai penutup kaji supaya lebih itikot, lebih yakin. Dalam membicarakan ikhtiar takdir, ketentuan Allah, setiap orang mempunyai tugas masing-masing, yaitu amalan secara benar dan ilmunya harus ilmu Allah. Itu takdir.
Duduk ya. Itu yang mengucapkan enggak andong dong. Jumhur ulama, sepakat ulama itu. Dan harus kuat itikad, kekuatan akidah kita, tauhid kita, kebersihan kolbun kita harus betul bersih. Keyakinan kita, Allah memerintahkan kita supaya percaya kepada takdir. Karena itu rukun iman. Manusia tidak tahu apa yang telah dan akan ditakdirkan untuk kita. Nggak ada yang tahu. Allah sendiri pun tidak pernah memberitahu kecuali merubah takdir dengan amalan karena ada bukti firman dan ada bukti hadis. Apa yang kita ketahui adanya perintah daripada Allah dan Rasulnya supaya kita imani saja takdir kepada Allah dan selalu beramal soleh. Terus berdoa supaya dijauhkan dari sifat-sifat yang sial gitu istilahnya ya. Kan gitu amalannya. Tapi kalau udah kena kan harus dirubah ilmunya. Allah mah sayang loh. Itu ilmu Allah. Nah, beramal berusaha bukan berarti melawan takdir. Itu kunci. Beramal ikhtiar bukan arti melawan takdir. Pahami dulu. Tetapi termasuk juga amalnya dengan doa. Ikhtiar doa. Termasuk juga takdir Allah. Jadi kalau antum cari perempuan suruh pergi ke sana, misalnya pergi ke Tarusan, itu juga takdir. Kemana ya lari? Kalau nggak pergi juga. Kalau itu nggak dilakukan gimana? Melawan takdir? Dapat nggak? Enggak. Itu. Susah. Manusia supaya jangan kaku lah ya. Gitu. Manusia yang rajin bekerja, senang hidupnya, itu juga takdir Allah kan? Nah, dan apabila manusia yang banyak uang hasil daripada ketekunan bekerja menghabiskan semua uangnya itu menyebabkan dia bangkrut dan miskin, itu juga takdir. Ya, karenanya qada dan qadar itu ketetapan Allah yang telah ditentukan sejak zaman ajali berdasarkan ilmu dari Allah yang maha tinggi. Contoh, sebelum kejadian alam semesta Allah menetapkan gas atau asap. Gitu ya. Belum lahir kita udah ada takdir. Udah dicatat. Begitu Allah maha tahu loh. Makanya semuanya harus tersandarkan kepada itikad. Allah menetapkan gas atau asap akan memenuhi angkasa raya, diikuti dengan kejadian bintang-bintang, planet, dan itulah sebenarnya yang telah berlaku tanpa dapat dihalangi. Kalau Allah begitu ya begitu. Kalau Allah menentukan berubah takdir ya bisa. Allah yang menentukannya, itu takdir Allah juga. Allah menetapkan suatu bagian oksigen perlu bercantum dengan dua bagian hidrogen untuk menjadi air, kan gitu. Dan hakikat ini tidak diubah. Hidrogen, oksigen dengan ukuran jadi air kan? Bisa dirubah? Enggak. Tetap aja jadi air kalau dicampur gitu. Tidak dapat diubah oleh manusia sampai bila. Enggak bisa. Allah menetapkan kaum wanita dan bukan kaum lelaki yang mengandung dan melahirkan anak wanita. Dan ini dia nggak bisa diubah. Jadi itu takdir apa? Mubram. Allah menetapkan mata sebagai alat untuk melihat dan telinga untuk mendengar. Dan fungsi ini akan berketerusan sampai zaman bila. Dan itu mubram. Betul kan? Allah menetapkan setiap yang hidup pasti merasai mati. Dan tidak ada seorang pun pakar perobatan pun yang mampu merubah kenyataan itu. Semua pasti merasakan mati. Itu mubram. Semua ini dan lain-lainnya tidak dapat diubah sebab ia adalah ketetapan mubram Allah sejak dari zaman ajali. Ya kan? Sebagai hukum sebab musabab, sebab akibat, justru hukum alam yang berkaitan rapat dengan kehidupan manusia ini adalah sebagian daripada qada qadar. Jadi sunatullah juga takdir.
Itu kayak itu juga kan. Iya, jadi kita ini kan sering pakai bla 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 bla. Sebenarnya itu juga. Capek Pak. Gitu. Isu yang hangat diperketat dengan qada dan qadar ialah adakah tindak tanduk manusia juga telah ditentukan oleh Allah sejak zaman ajali lagi? Sampai-sampai ulama Torekot ngomong gini, Syekh Bah Syabik, ada kitabnya, ingin mendalami, ini wilayah Ustadz yang sebetulnya, karena kitab harus pakai kitab Pak. Al-Aqaid Al-Islamiyah. Jadi nanti sampaikan dasar yang disebut berobat takdir itu. Syekh Syabik mengungkapkan di kitabnya Al-Aqaid Al-Islamiyah. Berkata Imam Al-Khattabi, ramai orang mengira qada dan qadar adalah pemaksaan Allah. Dosa antum ngomong gitu. Atas kehendak hambanya. Betul, Allah mempunyai hak memaksa. Tapi Allah punya kasih sayang. Ada ilmu yang diberikan oleh kita. Betul kan? Nah. Dan manusia hanya mengikuti apa yang telah ditetapkan Allah. Sebenarnya pandangannya seperti ini adalah tidak benar. Karena takdir adalah ketetapan Allah berdasarkan ilmu Allah. Mencarinya, merubahnya harus dengan ilmu Allah. Yang maha mengetahui tentang kejadian yang berlaku berhubung semua perkara. Pengetahuan Allah tentang sesuatu perkara tidak akan mempengaruhi kehendak hambanya. Betul, harus dengan ilmu Allah juga. Karenanya di zaman Umar bin Khattab, seorang lelaki ditangkap karena mencuri. Umar bin Khattab nih beda, kalau Nabi senyum, kalau Umar bin Khattab enggak, langsung keluar pedang. Mencuri, dan beliau dibawa menghadap khalifah. Waktu itu khalifah Umar. Lelaki itu langsung disidang, disoal lah, mengapa kamu mencuri? Lelaki itu menjawab, karena Allah telah mentakdirkan ini ke atas diri saya. Ada yang ngomong kayak gini dong Cikuy. Kenapa antum belum nikah? Karena Allah mentakdirkan saya sampai hari ini belum menikah. Andung Cikuy Joko. Itu nggak boleh ngomong gitu loh. Mama, apa kamu mencuri? Lelaki itu menjawab, karena Allah mentakdirkan ini ke atas diri saya. Khalifah Umar langsung merah, tarik pedang terhadap lelaki itu. Lantas beliau berkata, pukul lelaki itu dengan 30 sabetan. Selepas itu potong tangannya. Umar, ayo bayangin tuh, beda makomat ya dengan Nabi ya. Nabi ngasih ilmu, Umar langsung hukum. Lelaki ini terkejut dengan hukuman itu, terlalu berat, protes. Mengapa hukumannya begitu berat? Wahai Khalifah, berkata Umar, kamu akan dipotong tangan karena mencuri, disabet karena berdusta atas nama Allah. Ada ilmu, ya, ilmu Allah harus dipakai. Maksudnya manusia diizinkan Allah untuk membuat pilihan, dan hal ini adalah sebagian daripada takdir Allah juga. Ya kan? Hukum sebab musabab, sebab akibat juga takdir Allah. Jadi intinya yang adung kaji, manusia dapat menolak takdir yang harus juga dengan apa? Manusia boleh merubah menolak takdir harus juga dengan takdir Allah, ilmu Allah. Kan selesai. Ngapain pusing? Kan pusing begini enggak. Ya. Cuman kita harus tahu ilmunya, mana yang sudah ditetapkan, mana yang tidak bisa dirubah, mana yang bisa dirubah. Nah, kalau sudah sampai berbusa ini andong sudah gratisan, ya gitu kan. Ya kan? Enggak diamalin ya kebangetan gitu kan. Karena kita hidup ini selalu dipermasalahi dengan jadi sasaran kambing hitam adalah takdir. Baik dulu andong, wabillahi taufiq hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.